Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Pernah nggak ngelihat jamur tumbuh di makanan basi? Atau mungkin pernah nyobain pizza topping jamur gitu? Atau paling nggak nyobain jamur yang kayak gini nih? Nah, di balik bentuknya yang unik dan kadang bikin geli, jamur itu punya dunia yang super seru dan kompleks loh. Dilihat dari bentuknya, sekilas jamur itu mirip tumbuhan, ya kan? Tapi nggak bisa loh jamur ini dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan. Tahu kenapa? Jamur memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya, sehingga ia dikelompokkan tersendiri, yaitu ke dalam kingdom fungi. Nah, bagaimana ciri-ciri dari kingdom fungi yang membedakannya dengan kingdom lainnya? Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom fungi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, eukariotik. Nah, ini jelas ya, karena semua organisme selain kingdom Monera itu adalah eukariotik. Sedangkan kingdom Monera sendiri itu merupakan prokariotik. Ciri berikutnya bersifat heterotrof. Ia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, inilah yang membedakan dengan tumbuhan, karena tumbuhan bersifat autotrof. Dan karena sifatnya yang heterotrof ini, ia memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Ciri selanjutnya yaitu sel berupa hifa atau benang. Yang mempunyai ciri seperti ini hanyalah kingdom fungi dan protista mirip jamur. Ciri berikutnya adalah dinding sel mengandung zat kitin. Nah, inilah ciri khusus yang hanya dimiliki oleh fungi. Protista mirip jamur dan juga tumbuhan memang punya dinding sel, tapi dinding selnya tidak mengandung kitin, melainkan tersusun dari selulosa. Ciri lain yaitu menghasilkan spora untuk perkembangbiakannya, baik itu spora seksual ataupun spora aseksual. Bentuk dan ukuran jamur bervariasi. Ada yang uniseluler dan multiseluler, serta memiliki warna yang beragam pula. Klasifikasi fungi dikelompokkan atas dasar cara reproduksi seksualnya, yaitu pembentukan spora seksual. Kingdom fungi terbagi menjadi 4 divisi, yaitu Zygomicota atau dikenal dengan jamur roti, kemudian ada Ascomycota, dikenal dengan ragi dan jamur kantung. Kemudian ada Basidiomycota, dikenal dengan jamur payung, serta Deuteromycota atau jamur tak sempurna. Zygomicota adalah fungi yang membentuk spora seksual berupa zygospora, sedangkan spora aseksualnya berupa sporangiospora. Ascomycota atau disebut juga sebagai sac fungi dan memiliki nama lain jamur kantung. Divisi ini memproduksi spora dengan bagian reproduksi seksual bernama ascospora. Sedangkan spora aseksualnya berupa conidia, blastospora, dan artospora. Basidiomycota pada umumnya mudah dikenal karena memiliki bentuk seperti payung. Reproduksi seksual Basidiomycota terjadi dengan basidiospora. Sedangkan spora aseksualnya berupa conidia. Dan yang terakhir, Deuteromycota atau jamur tak sempurna disebut demikian karena jamur pada divisi ini tidak menunjukkan fase seksual. Sedangkan spora aseksualnya berupa conidia. Nah, dilihat dari nama-nama divisi tersebut, terlihat jelas ya bahwa penggunaan nama divisi tersebut mengikuti nama spora seksual yang dihasilkannya. Misalnya Zygomicota karena spora seksualnya berupa zygospora. Begitu juga dengan Ascomycota dan Basidiomycota, sesuai dengan spora seksualnya. Nah, berikut ini adalah contoh jamur yang termasuk dalam divisi Zygomicota di kehidupan sehari-hari. Ada Rhizobus stolonifer, merupakan jamur pada roti basi. Kemudian Mucor hemalis, merupakan jamur yang berguna untuk fermentasi pada susu kedelai. Beauveria bassiana, yaitu jamur yang dapat menjangkit tubuh serangga atau hama. Mucor mucido, yaitu jamur yang hidup sebagai saprofit pada tumbuhan dan hewan mati atau kotoran. Berikut ini adalah contoh jamur yang termasuk dalam divisi Ascomycota di kehidupan sehari-hari. Ada Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur yang berfungsi sebagai ragi pada proses pembuatan roti. Kemudian ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum, yaitu sebagai antibiotik. Ada juga Neospora crassa sebagai jamur pembuat oncom. Kemudian ada Tuber melanosporum atau jamur truffle yang biasa dimakan dan berharga mahal. Kemudian contoh jamur yang termasuk dalam divisi Basidiomycota
antara lain adalah sebagai berikut. Ada Auricularia polytricha atau jamur kuping yang bisa dimakan. Kemudian ada Volvariella volvaceae atau jamur merang yang juga bisa dimakan. Kemudian ada Ganoderma aplanatum atau jamur kayu. Ada juga Puccinia arachidis, yaitu jamur parasit pada tanaman kacang. Kemudian ada Amanita muscaria. Ini merupakan jamur yang beracun, jadi hati-hati. Meskipun bentuknya cantik, tapi ini cukup beracun. Kemudian contoh jamur yang termasuk dalam divisi Deuteromycota adalah sebagai berikut. Ada Melazacia furfur, yaitu jamur penyebab panu. Nah, siapa ini yang panuan ini? Kemudian ada juga Epidermophyton flocosum, yaitu jamur penyebab kutu air. Helmithosporum oryzae, yaitu jamur penyebab noda hitam pada daun, buah, dan merusak kecambah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang masuk ke dalam kingdom fungi. Ada yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, ada juga yang merugikan. Yang jelas, semua yang ada di muka bumi ini pasti ada hikmahnya dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.